dari kelompok 11. Ini kita akan mempersembahkan wawancara dari perawat dan lansia. Stay tuned guys. Selamat sore Kak, sebelumnya perkenalkan kami dari Universitas Muhammadiyah Malang, program studi ilmu keperawatan angkatan 2025. Di sini kami mohon izin untuk mewawancari Kakak sebagai narasumber berkelanjutan pada proyek kewarganegaraan citizenship. Nah, sebelumnya boleh perkenalan dulu Kak, namanya siapa? Nama saya Liana Fitasari, bisa dipanggil Lia. Biasanya kerja di mana? Di Rumah Sakit Dr. Eti Asal Batu. Langsung saja ya Kak ya. Apa ada kendala dari segi fasilitas atau sistem manajemen yang terkadang menghambat perawat untuk memberikan pelayanan yang ideal dan berbasis nilai kemanusiaan pada lansia? Menurut saya, menurut pengalaman saya di lapangan kerja itu kendalanya itu sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya kayak jumlah perawatnya itu dibandingkan pasiennya itu lebih banyak pasiennya daripada perawatnya. Jadi kan waktu yang dibuat untuk pelayanan pada pasien itu masih kurang optimal karena kurangnya sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian dari sistem administrasi rumah sakit, saya kalau kerja itu peraturan di rumah sakit itu administratifnya itu lebih banyak daripada secara langsung face to face ke pasien. Contohnya kita perawat harus mengerjakan aspek keperawatannya, terus belum nanti misal konsul-konsul dokternya mengenai pasiennya, nanti belum mendokumentasi atau pelaporan yang ada di komputer itu. Jadi sekarang sistemnya itu kan berbasis komputer semua. Iya, dulu masih tulis aspeknya, tapi sekarang udah mulai canggih. Jadi semua rumah sakit itu di dalam bentuk SIM RS gitu. Jadi semuanya di dalam basis komputer. Nah, karena itu kami sebagai perawat kan jadi kurang face to face ke pasien. Kurang intens. Iya, kurang intens ke pasien. Jadi untuk komunikasi terapeutiknya masih agak kurang gitu. Tapi sebisa mungkin kami sebagai perawat ya harus melakukan itu, harus lebih intens ke pasien. Jadi harus bisa membagi mana mengerjakan di komputer, mana di pasien gitu. Jadi sebagai perawat kita harus melakukan keadilan gitu sesama manusia gitu. Jadi bisa dibilang beban kerja berlebih tapi sumber daya manusianya kurang. Iya. Kalau dari kakak nih, saran atau harapan bagi institusi pendidikan keperawatan agar kedepannya pelayanan kesehatan lansia berbasis Pancasila bisa semakin dioptimalkan? Mungkin harapan saya institusi pendidikan keperawatan ini tidak hanya menekankan aspek keterampilan klinis, tetapi menekankan juga memperkuat pendidikan karakter kita sendiri, rasa empati kita, rasa simpati kita ke pasien. Jadi kita harus belajar komunikasi terapeutik, kemudian pelayanan yang berpusat pada pasien. Jadi sebagai mahasiswa itu perlu lebih banyak mendapatkan pengalaman praktik langsung ke lapangan daripada ke teori. Jadi kan sehingga nanti mahasiswa mendapatkan pengalaman praktik langsung dengan pasien lansia sehingga dapat memahami kebutuhan fisik, kemudian psikologis pasien, kemudian sosialnya. Gitu. Kemudian ada juga spiritual mereka juga. Jadi nilai-nilai Pancasila itu ada seperti kemanusiaan, kemudian keadilan, serta gotong royong kita sebagai perawat itu bagaimana ke pasien. Kan perawat tidak bekerja sendiri, bekerja secara tim gitu. Iya.
harapan kakak ke pihak manajemen fasilitas kesehatan atau pemerintah terkait regulasi pelayanan, mengingat adanya keterbatasan dari yang kakak jelaskan tadi, agar tidak ada lagi celah atau perbedaan perlakuan yang biasanya berlaku pada pasien BPJS dan non BPJS. Kira-kira seperti apa, Kak? Oh ya, jadi harapan saya untuk pemerintah dan manajemen fasilitas kesehatan itu mungkin terus memperkuat pengawasan terhadap mutu pelayanan kesehatan, sehingga setiap pasien itu memperoleh hak yang sama tanpa memandang jenis pembiayaan yang digunakan, baik BPJS maupun umum. Regulasi yang ada perlu diterapkan secara konsisten. Selain itu perlu adanya peningkatan sumber daya manusia tadi seperti yang saya bilang tadi, kemudian fasilitas rumah sakit, kemudian serta sistem pelayanan yang mendukung agar tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh pasiennya. Untuk prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila ini harus menjadi dasar dalam kebijakan dalam pelayanan kesehatan itu sendiri. Yang terakhir ya Kak, menurut kakak program pelatihan atau edukasi seperti apa yang paling dibutuhkan oleh calon tenaga kesehatan saat ini agar nilai-nilai kemanusiaan dan Pancasila tidak sekedar menjadi teori, melainkan karakter dalam pelayanan sehari-hari? Menurut saya pelatihan yang paling dibutuhkan itu lebih ke pelatihan komunikasi efektif ya dan empati kita, karena pelayanan ini berpusat ke pasien, jadi kan kita harus care ke pasien. Kemudian etika profesi kita sebagai perawat itu bagaimana, serta pelayanan lansia ini secara komprehensif. Selain itu pelatihan menggunakan metode simulasi kasus, misalnya kasus lansia menderita diabetes. Nah, kita harus mendidik pasien itu bagaimana misal mengatur gizi pasien, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian apalagi ya, pokoknya lebih enak ke lapangan lah daripada ke teori-teori gitu. Jadi nanti harapannya ada pelatihan teori yang nantinya diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari supaya nanti efektif untuk pelatihan calon tenaga kesehatan nanti. Seperti itu. Sebenarnya makasih ya Kak karena sudah bersedia menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Semoga apa yang telah kita bincang-bincang singkat ini bisa memberikan manfaat juga bagi nanti audien dan juga teman-teman yang lain. Sebenarnya terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Saya Abdullah Ayu beserta anggota kelompok izin undur diri. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, sebelumnya kami dari perwakilan kelompok terima kasih banyak karena Bapak mau meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Ini untuk kelengkapan mata kuliah kewarganegaraan. Baik, langsung saja Bapak, biar tidak membuang waktu, saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak. Apakah Bapak sudah siap? Baik, pertanyaan yang pertama yakni, biasanya kalau mau berobat atau kontrol kesehatan, Bapak lebih sering berangkat sendiri atau ada yang menemani? Ada yang menemani, istri saya tercinta. Baik Bapak, terus bagaimana biasanya perasaan Bapak setiap kali harus ke rumah sakit atau ke puskesmas? Rasanya kalau lagi sakit ya nggak enak sih. Kayak lagi sembuh nggak apa-apa. Bahagia. Baik Bapak, selanjutnya pertanyaan yang kedua yakni, selama menjalani pengobatan di sana, pelayanan seperti apa dari petugas medis yang menurut Bapak paling bagus atau paling membuat Bapak merasa nyaman? Kalau pelayanannya bagus nih kita senang. Kadang kan ada pelayanannya yang kurang bagus, jadi yang membuat kita gimana gitu. Terus hal apa yang membuat Bapak saat dilayani itu nyaman dari petugasnya? Apakah dari kesan pertama atau bagaimana gitu? Ya, kesan pertama penyapaan, atau kita mau tanya-tanya soal penyakit dijawab dengan enak, kita juga enak gitu.
Baik Bapak. Selanjutnya yakni menurut Bapak, apakah penjelasan dari dokter atau perawat tentang penyakit dan aturan minum obatnya sudah cukup jelas dan gampang dipahami? Paham. Baik Bapak, apakah mereka menyampaikan secara komunikatif saat menyampaikannya? Ya, secara detail soal minum obat, soal larangan untuk makan apa. Baik Bapak, selanjutnya yakni kalau dari segi fasilitas tempatnya bagaimana menurut Bapak? Ya, lihat kondisi rumah sakitnya. Apakah antriannya terlalu menyita waktu atau ada kondisi fisik bangunan atau gimana? Kadang-kadang juga minta waktu juga, kalau terlalu banyak antrian lama. Iya. Baik, masih ada dua lagi Bapak. Apa harapan terbesar Bapak terhadap rumah sakit atau puskesmas agar seluruh pasien baik menggunakan BPJS maupun pasien umum bisa selalu mendapatkan fasilitas, pelayanan, dan kualitas obat yang sama bagusnya tanpa ada diskriminasi? Nah itu ya, harusnya rumah sakit harus ditingkatkan kualitasnya, pelayanannya, jangan beda-bedakan antara BPJS dan umum. Ya semoga pihak rumah sakit bisa memahami semua kalangan, dari kalangan rendah maupun kalangan kaya. Baik Pak, yang terakhir yakni selama berobat, apakah Bapak pernah merasa atau melihat sendiri adanya perbedaan perlakuan dalam pelayanan baik karena faktor usia atau latar belakang? Sebetulnya sih pernah, cuman yang data seputar rumah sakitnya, cuman ya adalah sebagian besar ada gitu. Jadi ada tingkatannya. Kalau BPJS kadang-kadang dipersulit lah, kesannya dipersulit itu dibedakan. Jadi soal pelayanan agak lambat kalau pakai BPJS, kalau umum cepat. Baik Bapak, sekian dari wawancara ini. Apakah Bapak mau ada tambahan buat kita? Ya kita sebagai masyarakat maunya sih jangan dibeda-bedakan antara BPJS dan umum. Semoga rumah sakit semuanya, ya di seluruh Indonesia juga, semoga bisa sama ratakan jadi antara BPJS dan umum. Baik Bapak, terima kasih Pak. Sami-sami.